Halo Hobi Explorers dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Hobi Explore. Di video kali ini kita akan membahas topik yang menarik tentang Dark Triad, yang juga dianggap sebagai kepribadian sisi gelap. Tapi sebelum membahas lebih jauh tentang Dark Triad ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Hobi Explore. Pernah merasa insecure dalam hubungan? Merasa tidak pasti, tidak dicintai, atau dipermainkan dalam suatu hubungan? Jika teman kalian, keluarga, atau pasangan kalian membuat kalian merasa seperti itu, ada kemungkinan mereka memiliki kecenderungan Dark Triad traits yang tinggi. Dark Triad merupakan kecenderungan perilaku negatif manusia. The Dark Triad, atau disebut juga dengan tiga kepribadian sisi gelap, saling berkaitan satu sama lain, yang berfokus kepada tiga traits, atau sikap, atau sifat yang dimiliki seseorang, yaitu narsisisme, Machiavellianism, dan psikopati. Seseorang dengan kepribadian narsisisme memiliki kecenderungan berfokus pada diri sendiri untuk setiap hal. Orang dengan tingkat narsisme yang tinggi memiliki pandangan yang sangat tinggi terhadap dirinya sendiri, selalu merasa lebih unggul dari orang lain, dan mereka selalu mencari perhatian dan pengakuan dari orang lain. Mereka selalu mempromosikan dirinya sendiri, dengan kata lain, orang dengan narsisisme yang tinggi ini, haus akan pujian dan validasi dari orang lain. Seseorang dengan narsisisme yang tinggi juga cenderung sulit menerima kritik dan reaksi negatif. Kepribadian kedua dari Dark Triad adalah Machiavellianism. Kalian mungkin pernah mendengar tentang Machiavelli. Ia adalah seorang tokoh yang menciptakan buku berjudul The Prince. Buku ini telah menjadi kontroversial sejak lama, karena mengajarkan cara untuk menduduki puncak kekuasaan dalam dunia politik, bahkan hingga menjadi seorang presiden atau menguasai negara, dengan menggunakan manipulasi dan pendekatan yang sangat pragmatis, dan bisa dianggap tidak etis. Oleh karena itu, istilah Machiavellianism muncul, sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang pandai dalam memanipulasi, atau kata lainnya seseorang yang manipulatif. Dengan kemampuan Machiavellianism ini, seseorang dapat mempengaruhi orang lain untuk menjadi pengikutnya, atau mempengaruhi orang lain agar ia terhindar dari tuduhan, misalnya atas kesalahan yang sudah ia lakukan. Dengan begitu, dia dapat mencapai posisi pemimpin, atau pencapaian lainnya, meskipun dengan cara-cara yang manipulatif. Jadi, pada intinya, Machiavellianism ini merujuk pada kecenderungan untuk memanipulasi orang lain, kecenderungan untuk berlaku licik, dan selalu memanfaatkan orang lain dengan strategi cerdik untuk mencapai tujuan mereka. Seseorang dengan Machiavellianism yang tinggi juga cenderung tidak memedulikan perasaan orang lain, dan kerap kali mengabaikan etika dan moralitas dalam tindakan mereka. Mereka seringkali memanfaatkan kepercayaan orang lain, dan memperlakukan hubungan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Yang terakhir adalah kepribadian psikopati. Kepribadian ini mengacu pada seseorang yang tidak memiliki rasa empati dan belas kasih terhadap orang lain. Seseorang dengan psikopati tidak memiliki rasa bersalah atau penyesalan atas tindakan mereka yang merugikan orang lain. Mereka juga cenderung tidak memiliki rasa takut atau rasa cemas. Oleh karena itu, jika si psikopati ini melakukan kejahatan, dia tidak akan merasa bersalah atas kejahatan yang dia lakukan, dia juga tidak memikirkan dan bahkan tidak peduli dengan perasaan orang lain. The Dark Triad sendiri pertama kali dicetuskan oleh psikolog Paulus dan Williams, saat mereka menemukan bahwa ketiga traits tersebut dapat bergerak bersamaan. Misalnya, seseorang yang memiliki kecenderungan psikopati yang tinggi, juga memiliki kecenderungan Machiavellianism yang tinggi, dan cenderung narsis. Ia juga mengemukakan, bahwa semua orang memiliki kecenderungan Dark Triad, hanya saja pada beberapa orang memiliki kecenderungan lebih tinggi dibandingkan beberapa orang lainnya. Penelitian lain juga menemukan bahwa pria memiliki kecenderungan Dark Triad yang lebih tinggi dibandingkan wanita. Dalam sebuah hubungan, seseorang yang memiliki kecenderungan Dark Triad tinggi, seringkali melakukan manipulasi untuk kepentingan dirinya sendiri, dan menghiraukan perasaan orang lain. Beberapa contohnya adalah mereka seringkali berbohong, selingkuh, balas dendam, pencemburu dan suka menghilang tiba-tiba. Dalam sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara kecenderungan Dark Triad
dengan seseorang yang suka menghilang tiba-tiba dalam sebuah hubungan, atau bahasa gaulnya, ghosting. Seseorang yang seringkali mengghosting, memiliki tingkat narsisme yang tinggi, memiliki kecenderungan Machiavellianism, dan memiliki empati yang rendah atau psikopati. Pada kenyataannya, kecenderungan dark triad ini tidak selalu merugikan, tetapi ketika tingkatnya berlebihan atau tidak terkendali, dapat menyebabkan rusaknya hubungan kita dengan orang lain. Parahnya lagi, kepribadian dark triad yang kita miliki, dapat menyakiti perasaan orang lain, atau bahkan menyakiti orang lain secara fisik. Orang dengan dark triad ini rela melakukan apa saja, meskipun itu merugikan orang lain, yang penting bagaimana dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu, penting untuk mengenali ciri-ciri dark triad dan berhati-hati dalam berinteraksi dengan seseorang yang menunjukkan tanda-tanda ini. Itulah gambaran singkat tentang dark triad, 3 kepribadian yang dianggap sebagai kepribadian sisi gelap. Meski begitu, konsep dark triad ini juga masih banyak diperdebatkan. Jadi, jangan lupa tuliskan juga pendapat kalian tentang dark triad ini di kolom komentar. Sebelum menutup video ini, jangan lupa berikan like, bagikan ke teman-teman kalian, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Hobi Explore. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.